Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Selama ini kita terpaksa belajar di rumah karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk kita sering keluar rumah. Jadi kita harus tetap bersabar karena belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, belum bisa bermain dan belajar di sekolah, dan juga belum bisa bertemu dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Pertama, marilah kita tidak lupa dan selalu mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, karena dari Allah lah kita mendapatkan rezeki, dari Allah lah kita mendapatkan kesehatan, dari Allah lah kita selalu diberikan kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Yang contohnya adalah kita bisa tetap belajar, kita masih bisa tetap makan setiap hari, kita bisa bermain, kita bisa membantu orang tua dan lain sebagainya. Dan juga selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian, hari ini atau kali ini saya misalnya akan menyampaikan tentang makna Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang sudah tahu Hari Raya Idul Fitri itu apa? Hari Raya Idul Fitri adalah hari rayanya atau kemenangan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Nah, yang sudah belajar tentang 6 agama di Indonesia beserta hari rayanya. Nah, setelah ini kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, kemarin sebelum Hari Raya Idul Fitri itu datang, kita sudah menjalankan yang namanya puasa. Nah, puasa yang dari hari pertama Ramadan, tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Nah, jadi kita 30 hari penuh menjalankan puasa. Ya, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi seluruh umat muslim yang ada di dunia ketika Ramadan harus menjalankan yang namanya puasa. Nah, terus kemudian barulah kita sudah melewati yang namanya puasa, menahan lapar, menahan hawa nafsu yang berupa emosi. Jadi kita tidak boleh sering-sering emosi, bahkan tidak boleh emosi sama sekali. Yang sering marah-marah, nah harus dikurangi bahkan dihilangkan. Kemudian setelah kita menjalankan puasa, datanglah yang namanya hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Sebelum Hari Raya Idul Fitri, di malam Hari Raya Idul Fitri, kita ada yang namanya malam takbiran. Nah, biasanya kalau di desa-desa takbiran. Nah, malam takbiran itu biasanya banyak sekali musola, masjid, atau kita bisa keliling dengan mengumandangkan takbir. Nah, itu sebagai bentuk kita sangat senang, kita menyambut datangnya hari kemenangan di esok paginya. Nah, di malam takbiran itu pun kita menjalankan atau melaksanakan yang namanya zakat. Nah, zakat itu diberikan berupa bahan pokok. Nah, bahan pokok yang ada di Indonesia adalah berupa beras. Jadi kita memberikan bahan pokok kepada orang yang kurang mampu. Jadi kita berzakat, wajib hukumnya setiap umat muslim ketika malam Idul Fitri kita melaksanakan zakat fitrah. Nah, kemudian paginya kita sudah masuk di hari kemenangan. Nah, jadi biasanya di pagi hari setelah sholat subuh, kemudian atau di pukul 6 atau setengah 7 kita menjalankan yang namanya sholat id. Nah, sholat id itu dilaksanakan di masjid. Kita sebelum berangkat ke masjid, kita harus mandi, kemudian memakai baju yang bersih, suci, kemudian makan. Nah, jadi
disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Walaupun itu hanya 1 suap, jadi kita disunahkan untuk makan. Kemudian setelah kita beres-beres di rumah atau mandi tadi, kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat id. Setelah sholat id, kita kembali lagi ke rumah, kemudian kita bersiap-siap untuk melaksanakan yang namanya saling memaafkan. Sebenarnya tidak harus ketika Hari Raya Idul Fitri kita saling memaafkan. Di luar Hari Raya Idul Fitri pun kita harus tetap saling memaafkan kepada seluruh orang. Jadi di Hari Raya Idul Fitri itu momen yang sangat spesial, di mana Allah menjadikan atau menurunkan banyak sekali malaikat untuk mendoakan seluruh umat muslim. Nah, diartikan Idul Fitri itu artinya adalah kembali suci. Nah, di mana manusia di Hari Raya Idul Fitri itu kembali suci tanpa ada dosa. Nah, tetap kita melaksanakan yang namanya saling memaafkan. Kita memaafkan saudara, memaafkan teman, tetangga dan lain sebagainya. Untuk prosesi ketika Idul Fitri pun kita terlebih dahulu, atau yang namanya anak ya, terlebih dahulu meminta maaf kepada orang tua. Nah, kepada ayah dan bunda. Kita menyampaikan bahwa kita meminta maaf dengan hati yang tulus, bahwa selama ini sudah menyakiti atau sudah berbuat salah sehingga orang tua kita ada sakit hati. Nah, kita meminta maaf. Kemudian kita meminta maaf kepada saudara, yaitu kalau ada kakak berarti kita meminta maaf kepada kakak. Kemudian baru ke adik. Nah, kemudian barulah ke saudara terdekat, kemudian ke tetangga-tetangga. Jadi Hari Raya Idul Fitri itu tidak hanya kita menyiapkan banyak sekali makanan dan juga kue, kemudian kita menyiapkan angpau untuk memberikan kepada saudara-saudara, tapi makna dari Idul Fitri adalah kita saling memaafkan. Nah, tidak ada lagi rasa jengkel, tidak ada lagi dendam kepada orang lain. Jadi semuanya saling memaafkan, dan yang utama juga adalah kita mempererat silaturahmi. Jadi ketika di Hari Raya Idul Fitri kita pasti sering yang namanya kita datang ke rumah saudara-saudara. Ya, itu namanya adalah silaturahmi, karena silaturahmi itu membawa berkah kepada kita semua. Kita bisa menghapus dosa melalui silaturahmi tersebut. Kita juga diberikan umur panjang dari silaturahmi. Jadi sering-sering silaturahmi dan sering-sering saling memaafkan. Nah, karena di tahun ini ada COVID-19 ini, jadi dari pemerintah menghimbau bahwa hari raya dilaksanakan cukup di rumah saja. Jadi kita meminta maaf kepada orang yang ada di rumah, ke ayah bunda, ke kakak, ke adik. Kalau di rumahnya ada kakek atau nenek atau dua-duanya, nah kita juga meminta maaf kepada kakek, nenek dan juga saudara terdekat. Nah, jadi kita menghindari keluar rumah yang jaraknya cukup jauh dan juga waktunya juga cukup lama. Jadi hari ini atau hari raya di tahun ini diusahakan kita tetap di rumah. Mungkin silaturahminya atau meminta maafnya bisa melalui WhatsApp atau video call atau yang lain. Kemudian kalau COVID sudah hilang atau sudah tidak ada lagi virus, baru kita bisa silaturahmi kembali, kita bisa keluar rumah kembali, kemudian kita bisa datang ke rumah saudara-saudara atau teman atau yang lain tanpa ada rasa resah akan adanya virus corona. Nah, itu saja dari saya, Misnia. Semoga kita selalu menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang penuh maaf dan saling memaafkan. Maknai Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita dan juga
selalu memberikan maaf ke siapapun. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.